Sudah saya sampaikan Mbak ya, hal itu tidak pernah panitia meminta uang dari CASIS maupun orang tua CASIS. Itu adalah penipuan, asli penipuan. Untuk masuk tentara itu adalah gratis, tidak Gratis. dipungut biaya 1 sen pun. Selamat pagi sahabat-sahabat podcast Cendrawasih di mana saja berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Sertu Koat Helga Maria yang akan menemani podcast Cendrawasih kali ini. Dan kali ini juga saya sudah kedatangan narasumber dari Satuan Ajendam 17 Cendrawasih. Langsung saja kita perkenalan dengan Paur dari Ajendam 17 Cendrawasih. Silakan Paur memperkenalkan diri ke sahabat-sahabat podcast Cendrawasih. Baik, makasih Mbak, siapa nih? Mbak Helga ya? Helga. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Priyadi, pangkat Letnan 1, NRP 21040-267-330582, satuan saya Ajendam. Jabatan saya saat ini adalah Paur Diapra Simindiasa Ajendam 17 Cendrawasih. Demikian Mbak. Paur aslinya dari mana? Saya asli dari Jawa, tapi lahir besar di Jayapura, Papua. Di Jayapura. Berarti sekolahnya juga di Jayapura semuanya? Dari lahir sampai jadi TNI dari Jayapura. Daftarnya juga dari Ajen dulu? Dari Ajendam Cendrawasih. Dari Ajendam. Ya. Berapa tahun Paur dinas di Ajendam? Dinas di Ajendam ini sudah 20 tahun 7 bulan lebih. 20 tahun 7 bulan. Lama sekali Paur. Terus Paur, saya mau bertanya tentang tugas pokok hari-hari di Ajendam itu apa saja Paur? Mungkin bisa jelaskan ke sahabat-sahabat podcast Cendrawasih. Baik, makasih Mbak. Saya akan memperkenalkan Satuan Ajendam 17 Cendrawasih ini ya. Ajendam itu berada di bawah Pangdam 17 Cendrawasih langsung, yang mempunyai tugas pokok dan mempunyai fungsi utama dan tugas organik ya. Tugas fungsi utamanya itu pengurusan administrasi personil, pengurusan administrasi minu, dan kesejahteraan moral. Kesejahteraan moral. Untuk fungsi organiknya itu dia melaksanakan kegiatan intelijen, operasi, sumber daya manusia, logistik, dan teritorial. Kalau yang SDM itu apa Paur? Sumber daya manusianya ya. Peningkatan untuk pendidikannya anggota Ajendam sendiri. Anggota Ajendam saja? Iya. Sebagai pelaksanaan tugas pokok Ajendam. Kalau Ajendam itu kan biasa identik dengan penerimaan calon siswa TNI Angkatan Darat itu Paur. Betul. Kayak Werving. Nah mungkin Paur bisa menjelaskan sedikit tentang Werving itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang Werving ini ya Mbak. Kami Ajendam 17 Cendrawasih ini sebagai sekretaris 2 dalam pelaksanaan penerimaan prajurit. Mekanismenya itu dia berawal dari daftaran online para pemuda-pemudi yang ingin bergabung menjadi TNI AD bisa melihat di website recruitmenttni.mil.id. Di situ nanti terbuka pengen daftar Tamtama, Bintara maupun perwiranya. Kalau dulu itu saya daftar tuh kan tidak ada pendaftaran online tuh Paur. Oh iya. Dimulainya kapan Paur? Betul, kira-kira? sama dengan saya. Jadi sistem online ini terbaru. Sudah setahun ini berjalan. Jadi untuk lebih kalau kita bilang organisasi untuk lebih transparan dalam penerimaan. Dulu itu kan kita cuman ke Ajendam, daftar, dapat nomor. Sekarang harus validasi dulu di Ajendam sebelumnya melaksanakan daftar online. Jadi adik-adik yang mau mendaftar harus mendaftarnya secara online dulu. Setelah itu baru validasi ke Ajendam. Begitu Paur? Betul. Kemudian untuk persyaratan umumnya, persyaratan umum mendaftarnya itu apa saja Paur? Baik, tentunya persyaratan umumnya itu warga negara Indonesia ya. Asli warga negara Indonesia, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak kehilangan hak untuk menjadi prajurit, tidak mempunyai catatan kriminal. Kemudian untuk fisik, tinggi badan atau lain-lain gitu Paur?
Baik Mbak Helga, untuk fisik tinggi badan itu minimal pria itu 163. Pria 163. 163 cm, dan untuk prianya yang seperti Mbak ini calon Kowat itu 157 cm. Kalau yang untuk persyaratan administrasi itu seperti apa aja yang ada di dalam persyaratan administrasi? Terima kasih Mbak, saya kebetulan kan di bidang administrasi nih, Iya. Ajendam. Jadi banyak adik-adik kita itu kalau daftar lewat HP. Iya. Jadi kami sarankan itu harus memang membuka laptop. Ngambil daftar online-nya itu laptop. Jadi semua tuh terbuka. Jadi di laptop itu sudah lengkap. Ada belangko dinasnya, ada tutorialnya ngisi belangko dinas itu. Untuk persyaratan administrasinya itu ijazah SD, SMP, SMA, akte, kartu keluarga, KTP, gitu. Akte lahir ya dengan kakak. Kalau untuk calon taruna-taruni, Paur, persyaratan umumnya apa? Sama saja. Perwira, bintara, tamtama sama. Lulusannya, Paur? Lulusannya minimal SMA. Kecuali yang PAPK ya. Kalau PAPK itu sarjana. Kalau jurusannya, Paur? Jurusan yang untuk taruna-taruni? Untuk dulu sempat itu taruna akmil ini ya, IPS bisa. Tapi yang 2024 ini IPS sudah tidak bisa, wajib IPA gitu. Untuk yang taruna akmil. Tapi kalau untuk yang tamtama bintara itu semua jurusan bisa. Baik, terus tahapan selama mendaftar itu apa saja, mulai dari administrasi, terus setelah itu apa lagi, Paur, tahapannya? Baik Mbak, untuk tahapan-tahapan pelaksanaannya itu ya, Berfing ini ya. Iya. Saya akan jelaskan, itu berawal dari daftar online. Daftar online, nanti casis ini yang sudah daftar akan ngeprint ya, satu lembar kertas itu dibawa ke Ajendam melaksanakan validasi. Setelah melaksanakan validasi di Ajendam itu, kami di Ajendam langsung melaksanakan Rikmin. Pemeriksaan administrasi secara lengkap, dan yang tidak dinyatakan lulus dan tidak lulus itu langsung disampaikan saat itu juga. Jadi sistem gugur. Setelah itu dikumpulkan jadi satu kan, untuk persiapan dibagi kelompok selanjutnya itu tes kesehatan. Nomor pendaftaran itu didapat setelah lulus administrasi. Kesehatan dilanjutkan ke tes JAS. Sekarang itu ada PESI 1. Berawal kemarin dari Cabai itu sudah ada PESI 1, dilanjutkan dengan Litpers. Litpers dan pelaksanaan pantohir daerah. Betul. Setelah pantohir daerah itu casis akan melaksanakan tes pusat. Apa yang dilaksanakan di tes pusat itu seperti pelaksanaan di tes daerah. Gitu. Kemudian kalau yang untuk Kowat, Paur, Kowat itu boleh ditindik? Kowat itu sesuai Rengiat ya, administrasi hanya bertindik 1. Apabila ada pertanyaan Kowat tidak bertindik, ada cewek tidak bertindik, mungkin lupa, mungkin orang tuanya tindik kan, itu bisa, karena dalam Rengiat kita itu administrasi tidak lebih dari 1. Tidak dikatakan situ tidak bertindik. Jadi kalau ada Kowat yang belum ditindik nggak apa-apa malahan, nanti tinggal ditindik ya. Tapi tidak boleh tindik 2. Kan telinganya 2, Paur. Nah, maksudnya dalam satu telinga ini kiri itu lubangnya 2. Bertindik 2. Sini mungkin ada 1 kan, anak muda kan biasanya ngetren pengen gaya. Piercing. Gitu. Berarti itu tidak boleh. Lebih dari 2 tidak boleh. Tidak boleh bertato. Satu telinga. Iya, betul juga. Tidak boleh bertato. Tidak boleh bertato. Untuk batas maksimum penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat umurnya itu berapa, Paur? Batas maksimum ini yang menjadi pertanyaan ini. Kadang-kadang walaupun ada anak tentara juga yang bertanya. Ini kan anak saya belum 23, aturnya kan 22. Mungkin belum mengerti ya, makanya kami jelaskan saat ini. Batas minimalnya itu 17 tahun 9 bulan di saat buka dik. 17 tahun 9 bulan. Dan maksimalnya itu 22 tahun saat buka dik, buka pendidikan. Jadi kalau ada yang bilang 22 lebih 1 hari, itu tidak bisa. Tidak bisa. Gitu. Dinyatakan gugur kalau misalnya ada yang mendaftar. Benar, lewat 1 hari itu dinyatakan gugur. Sayang sekali. Jadi jangan salah pengertian, kadang orang tua kan nggak ngerti, ini kan anak saya, membela anak kan. Iya. Kadang ke panitia juga nanya, anak saya ini kan masih 22 jalan gitu. Jadi dihitungnya pas buka dik. Jadi misalnya buka diknya 5 Oktober,
ya dia harus tanggal itu umurnya 22 tahun. Betul. Nah, Paur tadi kan tentang administrasi. Itu kalau masalah domisili itu bagaimana, Paur? Baik Mbak Helga, saya akan jelaskan ya masalah domisili. Masalahnya domisili ini juga ada dan tidak ada itu tergantung dari kebijakan pimpinan kita Angkatan Darat. Betul. 2 tahun, 3 tahun lalu dia menggunakan domisili. Harus 1 tahun di Papua baru bisa mendaftar. Itu khusus pendaftaran untuk Semua? Semuanya. Iya, mulai dari perwira, bintara dan tamtamanya. Setelah ada kebijakan baru, domisili itu hanya kita pakai untuk pendaftaran akademi militer. Untuk di Papua, se-Indonesia nih itu hanya berlaku untuk di Papua. Jadi yang adik-adik pengen mendaftar Akmil di Papua itu wajib sudah berdomisili di Papua itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Terus ada yang ngakalin gini, KTP kan bisa dimundurkan. Kami panitia bekerja sama dengan Dukcapil. Jadi barang itu sudahlah, itu jangan dipercaya itu kayak gitu-gitu. Karena pasti akan terbaca. Terus kalau misalnya untuk domisili, misalnya kita nih mau mendaftar, Paur. Terus tapi orang tua kita itu berada di kampung. Untuk masalah walinya itu bagaimana, Paur? Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Terima kasih Mbak Helga. Ini banyak yang bertanya juga ya ke panitia. Walaupun kadang-kadang itu sudah kami sampaikan tapi belum nyambung. Jadi untuk adik-adik kita yang dari luar Papua yang pengen dari Papua daftar di Jawa atau yang dari mana daftar di Papua, jadi itu harus wajib menggunakan KTP setempat. Misalnya saya daftar di Jayapura, itu KTP-nya wajib Jayapura. Adakah surat perwalian? Kan orang tua saya di sana. Iya. Itu tidak perlu. Surat perwalian itu digunakan, dilampirkan apabila orang tua kandung sudah meninggal. Iya. Orang tua kandung sudah meninggal. Belangko dinas itu wajib ditandatangani oleh orang tua. Orang tuanya di ujung barat, di mana gitu. Wajib Wajib orang tidak tua. boleh diwakilkan. Gitu. Meskipun kendalanya jarak, Paur. Iya, itu tetap wajib orang tua tanda tangan. Surat persetujuan orang tua itu ada belangko dinasnya namanya surat persetujuan orang tua. Itu wajib orang tua dan stempelnya juga di kelurahan orang tua berdomisili. Tapi kan di Papua sendiri ini kan banyak sekali kita kendala di jarak, terus juga di keuangan untuk adik-adik kita yang mau mendaftarkan Paur. Nah itu tuh bagaimana kalau misalnya mereka menggunakan wali yang di sini? Itu harus melampirkan surat juga atau bagaimana, Paur? Kalau yang daftar di sini ya, Iya. namanya itu numpang tinggal kakak. Oh, Itu bisa pakai kakak lain, iya. tapi di saat kami memberikan belangko dinas surat persetujuan orang tua, Iya. belangko itu wajib ditandatangani orang tua. Tidak boleh diwakilkan dengan yang sesuai dengan kakak numpang tinggal ini. Iya. Wajib orang tua yang tanda tangan. Berarti wajib orang tua semuanya. Iya. Apabila orang tuanya ada. Apabila orang tuanya ada. Kalau orang tuanya sudah meninggal, Paur? Kalau orang tuanya sudah meninggal dua-dua, wajib melampirkan surat perwalian. Surat perwalian itu dikeluarkan oleh pengadilan negeri ya. Bukan surat perwalian yang dibuat dari lurah, tidak. Iya. Itu ada sidangnya juga, Mbak. Karena biasanya banyak yang melakukan hal itu di lurah. Lurah, ya. Membuat surat itu di lurah. Betul. Itu tidak ada kekuatan hukumnya. Yang kami minta itu dari pengadilan negeri. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, Paur, untuk tahapan seleksi yang tadi sudah Paur jelaskan itu kan ada kesehatan tuh. Nah, kesehatan terus jasmani, psikologi itu mungkin Paur bisa sedikit mendetail tentang tahapan-tahapan itu. Baik Mbak, saran saya sih ya kalau yang tadi Mbak bilang kesehatan, jas, besi, disiapkan baik-baik. Disiapkan baik-baik dalam arti sebelum melaksanakan tes ini 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir ini melaksanakan medical check up. Itu bisa datang ke rumah sakit Martin Indes. Tahu saya itu kan nanti daftar di loket. Mau apa? Mau daftar Pak? Mau bilang aja mau bilang MCU. Itu nanti diarahkan sudah tahu. Untuk tes ini. Gitu aja. Itu biar kita tahu kekurangan kita di mana di kesehatan. Kalau untuk di jas itu mungkin bisa berlatih lah.
Untuk materi-materinya kan lari 12 menit, push up, Iya, sit up, pull up, resto gitu ya, shuttle run, dan renang. iya. Itu bisa dikembangkan chassis masing-masing di daerahnya. Kalau untuk renang sendiri, Paur kan sering Paur jadi panitia penerimaan. Iya. Kalau untuk renang sendiri itu gaya apa Paur Ya, biasanya kalau untuk siswa? kalau gaya sih bebas, tapi kalau TNI AD itu 50 meter gaya dada. Gaya Kalau dada. bisa, wajib. Gaya dada itu harus wajib bisa kalau di TNI AD. Saya kira nanti renangnya tuh kalau udah sampai saja Paur. Yang penting sampai gitu. Iya. Hmm, Jadi mahirkan itu yang gaya dada. iya. Saran saya sih, karena memang setiap kalau dulu kan Mbak juga pasti kan kalau latihan yang digunakan gaya dada bukan gaya bebas ya. Gaya dada, tapi Ah, saya ke pinggir sedikit Paur. Terus kemudian untuk gigi. Kalau gigi itu kan saya punya tetangga itu banyak sekali yang mau daftar, pengen sekali masuk ke angkatan darat. Nah giginya tuh bolong Paur. Itu kan ditambal sama dokter, tapi itu kan kalau lewat pemeriksaan itu bagaimana Paur? itu tadi Mbak, tadi saya yang sampaikan tadi sebelum melaksanakan tes, alangkah baiknya kita melaksanakan MCU. Iya. MCU itu semua diperiksa Mbak. Dalam semua diperiksa, darah, foto ronsen semua diperiksa, EKG. Jadi kalau memang ada kekurangan yang tadi Mbak bilang itu, dari dokter pasti menyampaikan ini diperbaiki dulu. Giginya berlubang, ditambal gitu aja. Atau giginya yang nggak rapi, sarankan dokter pasti dipasang apa? Kawat gitu ya. Iya, kawat Biar gigi. rapi. Iya. Nanti dokter lah yang menyampaikan itu di bidangnya. Nah mungkin Paur bisa menyampaikan tips-tips nih untuk kita punya adik-adik yang dari Papua yang mau mendaftar nanti untuk bergabung ke angkatan darat. Mungkin Paur bisa memberikan tips-tipsnya. Baik Mbak, tips saya untuk para adik-adik sini ya yang ingin bergabung menjadi TNI Angkatan Darat, berlatih dan berdoa, jauhi hal-hal yang negatif. Contohnya itu narkoba, seks bebas, miras, dan lain-lain gitu. Jadi saran saya sebelum pelaksanaan tes ini, khususnya adik asli putra daerah ini, banyak kekurangannya yang dia tidak ketahui karena belum tahu harus kemana nih saya sebelum saya daftar. Saran dari kami untuk MCU karena banyak sekali kendalanya di kesehatan dan berlatih JAS. Tapi ada baiknya mereka kalau misalnya ngikut kayak ada pelatihan-pelatihan gitu untuk kayak bimbel gitu, Paur. Setahu kami bisa itu. Bisa. Nanti mungkin bisa ke Jasdam Oh, jadi untuk jasnya ya, Ya. jasnya ya. Jadi untuk adik-adik dari Papua yang mau bergabung di TNI Angkatan Darat, mungkin bisa mengikuti bimbel di Jasdam 17 Cendrawasih. Langsung saja ke kantornya dan bertanya yang lebih lanjutnya lagi. Nah, Paur, keluarga saya mungkin terus teman-teman keluarga saya juga itu kan banyak yang di kampung, kayak di pelosok, yang bahkan mungkin tidak ada jaringan, Paur. Nah, itu tuh bagaimana biar mereka tuh bisa mendapatkan informasi nih, kalau misalnya di Kodam 17 Cendrawasih sendiri lagi mau merekrut TNI Angkatan Darat, jadi mereka juga bisa bergabung di TNI Angkatan Darat. Itu bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan informasi, Paur? Baik Mbak, terima kasih. Untuk informasi itu sudah bisa bertanya di Koramil ya. Karena dari Kodam itu kampanye sudah sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan dari Kodam pun kadang minta untuk dari putra-putra daerah yang ingin mendaftar nominatif itu. Jadi kalau mau bertanya langsung aja ke Koramil setempat. Nah, Paur, pertanyaan selanjutnya nih yang lebih intens kalau nggak salah. Ini tuh tentang, saya tuh pernah dengar, ini saya sendiri yang mendengarkan, mereka tuh sering sering bertanya, kamu masuk TNI bayar berapa? Saya bilang, saya masuk TNI gratis. Saya nggak membutuhkan biaya yang lebih untuk bayar ke panitia atau apa gitu. Nah, Paur mungkin bisa menekankan lagi ke sahabat-sahabat podcast Cendrawasih kalau masuk TNI itu gratis. Baik Mbak, dalam penerimaan atau rekrutmen TNI AD ya, itu tidak ada sepersen pun uang yang dikeluarkan. Pendaftaran itu untuk menjadi TNI itu adalah tidak dipungut biaya, gratis. Jadi apabila ada yang menawarkan itu, saran kami untuk ditolak. Karena itu untuk kepentingan oknum dan tidak ada dalam kegiatan kita untuk menerima uang seperti itu. Gitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kerabat saya itu pernah mendaftar, Paur.
pernah mendaftar terus dia tidak memenuhi syarat atau TMS. Nah itu tuh begitu dia pulang ke kampung, tiba-tiba orang tuanya tuh mendapat telepon dari panitia penerimaan siswa. Mereka meminta telepon dan meminta sejumlah dana untuk beberapa panitia itu. Itu bagaimana Paur? Apakah itu benar atau tidak? Sudah saya sampaikan Mbak ya, hal itu tidak pernah panitia meminta uang dari CASIS maupun orang tua CASIS. Itu adalah penipuan, asli penipuan. Untuk masuk tentara itu adalah gratis. Tidak dipungut biaya 1 sen pun. Jadi untuk adik-adik yang mau masuk TNI Angkatan Darat sama sekali tidak dipungut biaya, kecuali biaya administrasi seperti fotokopi dan lain-lain. Itu pribadi ya, bukan pribadi, dari panitia. Bukan. Terus sudah ada bocoran atau belum Paur untuk pendaftaran tahun depan? Apa yang duluan akan dibuka? Pendaftaran apa? Kalau pendaftaran itu secara jadwal ya, sudah terjadwal dari pusat, itu berawal dari Tamtama. Tamtama dulu. Iya. Tamtama, Akmil, Catar Akmil, Bintara, selanjutnya PAPK. Kalau Tamtama Paur itu berapa gelombang Paur? Dulu Tamtama itu ada sempat gelombang 1, gelombang 2. Itu sempat sekarang viral di medsos itu. Sampai ngeluarin September ada gelombang 2. Gitu. Kami harap para pemuda yang pengen bergabung ini selalu melihat di rekrutmen website resmi TNI AD. Gitu aja. Sementara untuk Tamtama gelombang 2 ini belum ada. Belum ada. Iya, setahun sekali dilaksanakan. Berarti tahun depan persiapan pembukaan untuk Tamtama, setelah itu Bintara. Betul, Akmil. Setelah itu Akmil, Bintara. Bintara. Baik, saya rasa cukup pembahasan kita tentang penerimaan siswa kali ini. Paur, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Cendrawasih. Semoga selalu sehat dalam bertugas. Amin. Dilancarkan karirnya. Amin. Dilancarkan rezekinya dan keluarga. Amin. Terima kasih banyak Paur sudah hadir di podcast Cendrawasih. Amin. Demikianlah pembahasan singkat saya pada siang hari ini. Saya sudah berbincang-bincang bersama Letu CAJ Ahmad dari Satuan Agendam 17 Cendrawasih. Jadi untuk dirangkum ya, disingkat itu, anak-anak adik-adik Papua, saya punya adik-adik yang dari Papua, kalau mau mendaftar masuk TNI Angkatan Darat wajib menyiapkan kesehatan yang baik, jas yang baik, dan juga pengetahuan umum. Jadi untuk masuk TNI itu sama sekali tidak dipungut biaya dan itu semua gratis. Jadi kalau misalnya ada yang di daerah-daerah pelosok bisa langsung datang ke Koramil terdekat dan menanyakan ke Babinsa untuk pelaksanaan penerimaan TNI Angkatan Darat. Jadi kalau mau mendaftar bisa langsung ke Babinsa menanyakan lebih lanjut pendaftarannya. Dan kalau yang untuk mau ikut bimbel bisa langsung ke Jasdam 17 Cendrawasih. Untuk anak-anak muda juga jauhi narkoba, jaga kesehatan, jauhi minuman keras karena itu sama sekali tidak enak kalau misalnya kalian jatuh sakit hanya karena dengan hal-hal negatif itu. Saya Sertukuat Helga, mohon pamit undur diri dari podcast Cendrawasih kali ini dan sampai jumpa lagi di program podcast Cendrawasih selanjutnya.